Kita mulai saja kuliah hari ini. Saya akan coba share screen. Nah, ini Mbak Erna juga sudah hadir tuh. Oke, sebelumnya terima kasih rekan-rekan sekalian. Berbicara tentang kuliah kali ini, kita tidak akan jauh-jauh dari berbicara terkait dengan protein. Nah, saya harap karena kelas ini kecil ya, maksud saya berharap teman-teman juga on cam, karena kalau off cam itu cenderung kita kurang interaktif. Jadi nanti hanya satu sumber dari dosen ke mahasiswa. Padahal kelas yang menarik adalah kelas yang ada diskusi antara mahasiswa dengan dosennya. Sehingga nilai kritisnya nanti ada, kemudian ada kajian bersama, dan kita akan mendapatkan sesuatu dari kelas yang ada. Nah, di sini saya harap teman-teman on cam sehingga nanti kita bisa lebih interaktif di sana. Ada dua nih, saya lihat sudah on cam, ada Mas Aiko dan Mbak Erna tadi. Untuk yang lain bisa untuk on cam. Memang pagi hari kan belum siap biasanya. Silahkan bersiap-siap sebentar kemudian untuk on cam bersama. Jadi judul kita hari ini adalah Functional Properties of Muscle Protein in Poultry Products. Tapi bahasan kita akan dari umum dulu terkait dengan protein. Nah, seperti yang rekan-rekan tahu, protein ini tidak asing di dalam kehidupan kita, terutama kebutuhan nutrisi tubuh kita untuk menjaga bentuk dan kesehatan tubuh yang ideal. Rata-rata teman-teman ini saya kurang tahu apakah ada yang suka nge-gym atau enggak. Sehingga saya akan bertanya, apa tujuan nge-gym? Beberapa mahasiswa biasanya kalau ditanya tujuan nge-gym itu supaya mendapatkan bentuk tubuh yang bagus. Nah, di umur berapa itu paling baik dilakukan? Jawabannya adalah di semua umur, karena protein dan juga proporsi antara lemak di tubuh kita itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Karena ada juga orang yang beralasan karena terlalu sibuk, maka dia tidak ada waktu untuk olahraga. Padahal waktu kita ini kan sehari sama-sama 24 jam. Ketika kita lihat teman kita badannya bagus, kemudian dia lean atau rendah lemak, kemudian kita terkadang menyalahkan. Saya nggak punya waktu, saya terlalu sibuk untuk berolahraga, untuk mengatur konsumsi protein saya sehingga bentuk badan saya jelek. Padahal teman kita juga sama, waktunya sama-sama 24 jam. Artinya olahraga ini harusnya menjadi mindset utama supaya kesehatan kita juga terjaga. Nah, kalau saya tanya teman-teman yang di partisipan ini ada berapa yang bobot tubuhnya di atas 70 atau bahkan 80. Nah, itu nanti akan sangat terkait dengan kesehatan teman-teman juga. Jadi kalau sampai dengan lingkar perut, nah, kalau untuk cowok dan cewek berbeda, tapi gini, patokan gampangnya adalah kalau teman-teman yang cowok ini ukuran celananya sudah di atas 35, jadi 35 sampai 55 itu sudah harus hati-hati, karena potensi-potensi diabetes, sakit jantung, dan lain sebagainya itu sudah akan meningkat, dikarenakan dekomposisi lemak atau juga lemak yang berlebih di dalam tubuh maupun pembuluh darah, yang itu disadari tanpa disadari nanti kaitannya dengan anatomi jantung kita juga akan bisa menyebabkan sakit jantung. Jadi penumpukan lemak, kolesterol yang terus-menerus pada pembuluh darah akan menimbulkan plak. Nah, plak itu nanti apabila leak atau terbuka sedikit, maka darah tidak akan bisa mengalir karena tertampung di saluran pembuluh darah tersebut. Resikonya nanti terjadi kematian jaringan jantung yang dalam hitungan menit biasanya disebut
sakit jantung. Loh kok mendadak ada yang meninggal dunia tanpa kelihatan, misalkan ada sakit sebelumnya. Nah, itu bisa jadi di dalam pembuluh darah itu tanpa disadari dalam periode yang lama sudah terjadi pembengkakan, kemudian penumpukan plak kolesterol tadi. Dengan adanya penumpukan itu maka pembuluh darah menyempit dan akhirnya terjadilah penyakit jantung atau sudden death dari penyakit jantung itu. Maka berkaitan dengan itu, kita juga harus memperhatikan asupan protein maupun lemak di hidup kita. Jadi kalau teman-teman suka makan, itu mungkin ya kalau dari anak-anak kos saya tidak begitu tahu yang sekarang konsumsinya seperti apa. Tapi zaman saya dulu, kalau anak kos ya kira-kira masih di sekitaran angkringan, kemudian sarimi, dan juga makanan instan lain. Nah, sebagai seorang akademisi, kita juga harus mulai berpikir sebenarnya kandungan makanan itu apa. Kandungan makanan yang kita konsumsi ini kan basically hanya kalau di kultur Indonesia terdiri dari dua. Either itu sumber karbohidrat, yang biasanya nasi, kemudian apalagi ketela, kemudian sarimi tadi, dan juga sumber source dari lemak maupun protein. Kalau protein kan contoh kita ke angkringan ya ada banyak, ada yang dari kepala ayam, ada dari ceker dan lain sebagainya. Nah, makanan yang lebih advance dari itu juga banyak yang harus melibatkan proses lebih lanjut atau proses yang lebih advance dari hanya sekedar grilling atau broiling. Kalau broiling itu di suhu 105 sampai 155 derajat Celcius. Itu dinamakan broiling. Tapi kalau properties dari protein ini di makanan, itu biasanya bisa menggunakan berbagai macam cara dengan menggunakan emulsifier contohnya untuk mendissolve dua immiscible senyawa. Immiscible itu yang tidak bisa bersatu, tidak miscible dan tidak bisa bercampur. Nah, contohnya adalah lemak dan air ataupun protein itu juga perlu didissolve kalau di makanan. Contohnya whipped cream dan lain sebagainya itu kan melibatkan protein-protein yang di mix. Nah, sumber makanan tadi itu untuk anak muda mungkin tidak akan banyak bermasalah, tapi kalau sudah di umur 30 atau 35 ke atas, maka sumber-sumber protein maupun karbohidrat maupun lemak tadi harus dipikirkan jumlah kalorinya. Teman-teman harus tahu juga bahwasanya 1 gram karbohidrat yang teman-teman konsumsi itu kira-kira setara dengan 4 kalori. 1 gram protein itu juga kira-kira sama dengan 4 kalori. Tetapi kalau teman-teman mengkonsumsi lemak, maka 1 gram lemak itu sama dengan 9 kalori. Artinya, kalau tidak berhati-hati, teman-teman dalam makanan sehari-hari, wah senangannya pokoknya saya angkringan terus. Kemudian tiap hari makan di angkringan, maka tanpa kita sadari, penumpukan lemak, misalnya kita suka sate kronyos, itu akan berlebih. Ketika tidak digunakan untuk kegiatan aktivitas, baik membaca, maupun lari, maupun belajar di kampus misalkan, maka akan terdekompos. Konsepnya seperti bank. Jadi, teman-teman makan, kalori yang digunakan untuk aktivitas akan terbakar, yang tidak, itu akan disimpan di bagian tubuh kita, baik di subkutaneus maupun juga di otot. Dan juga ya mayoritas di otot ya, 60% lebih itu semua disimpannya di otot. Nah, bayangkan kalau kita makan lemak tiap hari, kemudian mainnya di angkringan, kegiatannya hanya membaca, duduk, kemudian tidur di kosan, maka resiko-resiko tadi
bank lemaknya akan semakin tinggi, kemudian resiko penyakitnya juga semakin tinggi. Nah, resiko penyakitnya semakin tinggi itu biasanya diukur dengan body mass index ya. Biasanya kalau di kesehatan itu diukur dengan berat dibagi tinggi tubuh kalau tidak salah. Nah, artinya nanti jumlahnya ada tertentu standarnya. Tapi poinnya adalah ketika teman-teman itu sudah merasa perutnya buncit, nah itu harus berhati-hati karena itu bisa berkolerasi dengan diabetes maupun penyakit jantung. Jadi mulai teman-teman meskipun muda harus mulai hati-hati karena Indonesia saya lihat anak mudanya juga tidak yang susah-susah sekali sekarang. Kehidupannya sudah enak, apalagi mahasiswa UGM ya, makanya pasti enggak lah di angkringan. Paling tidak di dirty chicken depan Fakultas Peternakan. Nah, teman-teman sekalian, kaitan dengan makanan tadi, maka properti dari protein ini pada produk olahan makanan itu juga bervariasi. Contohnya kalau di produk di lab ilmu dan teknologi daging yang paling umum untuk dibuat adalah sosis ataupun juga nugget. Pertanyaannya adalah kenapa sosis itu harus dibuat kalau ada atau bahan bakunya sama dari daging. Kira-kira kalau di kita kan itu. Coba saya ingin tanya ini dari teman-teman yang hadir. Kenapa kalau sudah ada daging harus dibuat sosis? Kira-kira. Rifki Putri I. Coba. Rifki monitor. Ada nggak ini? Iya, Pak. Ya, diskusi Rif. Kenapa kamu sudah punya bahan baku daging harus dibuat sosis? Tujuannya apa sih? Kenapa harus ada produk sosis itu kenapa? Kalau menurut saya itu buat pengawetan juga, Pak, sama variasi produk daging juga, Pak, gitu. Kalau menurut saya Oke. gitu, Pak. Variasi produk dan pengawetan. Kalau hanya daging aja tidak awet ya. Kalau sama-sama, misalkan daging sama sosis disimpan di suhu 5 derajat. Kira-kira awet mana? Kenapa sosis lebih awet sih? Bebas Ki, bebas. Salah nggak apa-apa. Kenapa di benakmu sosis itu lebih awet daripada daging? Kalau inovasi pasti inovasi karena dia produk baru ya. Tapi kenapa lebih awet? Tadi disebutkan lebih awet tuh sosis. Oh iya ya. Memangnya lebih awet ya. Kalau disimpan di kulkas sama-sama di refri di 5 derajat, awet mana tuh daging sama sosis? Pas, Rifki. Kalau pas saya lempar ke temennya. Iya, Pak. Pas, Pak. Belum Pas tahu, ya. Pak. Oke, sampingnya nih, samping meja ada Nada Khairani. Nada, waduh kok saya Pak. Iya, Pak. Ya, monitor ya. Nada, kenapa? Tadi teman menyebutkan sosis lebih awet nih daripada daging. Kenapa? Kalau menurut saya itu karena di sosis kan udah ditambah kayak garam gitu, Pak, sebagai bahan preservasi gitu. Sehingga dia lebih tahan juga gitu, Pak. Kalau disimpan misalnya 5 derajat Celcius mungkin sama-sama awet, cuman sosis lebih awet gitu, Pak. Yes, correct. Pertama, kenapa dibuat sosis? Itu dulu dijawab dulu ya, kita jawab dulu. Jadi orang membuat sosis di Eropa itu diawali dari seperti ini. Mereka ingin mendapatkan makanan yang kriteria kualitasnya mirip dengan daging. Kalau suruh milih nih, daging dengan sosis, loin dengan sosis, seharusnya sebagai orang yang logikanya adalah fresh food dan juga high quality, pasti kita pilih daging dong. Daging kan sumber utama langsung dari hewan. Bisa dimasak langsung, dia juga tidak perlu di chopping, bisa langsung dimakan dan enak.
Daging itu kan enak. Maka sampai sekarang ini daging juga masih dikonsumsi baik secara raw maupun secara matang. Tapi kenapa sosis? Karena di Eropa pun kan tidak selalu musim itu sama. Ada musim panas, musim dingin, musim semi. Nah, mereka butuh merasakan daging dengan hampir kualitasnya menyerupai daging di musim-musim tertentu. Misalkan musim dingin, orang kan malas banget itu. Bercocok tanam, beternak, malas. Maka mereka membuat sosis. Sosis ini dibuat biasanya dari bagian-bagian tubuh yang tidak utama. Kalau loin misalkan sangat empuk atau tenderloin atau sirloin atau lebih dalam filet mignon. Filet mignon itu satu otot yang hanya kecil sekali tapi dia jarang bergerak. Itu mahal sekali. Itu orang milih itu aja. Dia nggak akan buat sosis. Tapi orang butuh merasakan daging dengan kualitas yang mirip dengan daging itu di musim-musim yang mereka susah. Nah, dibuatlah sosis. Caranya adalah dengan apa? Ngambil bahan-bahan yang dari cak, dari bagian lain yang tidak begitu empuk, mereka restructure. Restructure itu kembali membentuknya dengan awalnya dibuat ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, dengan menjadi ukurannya lebih kecil, maka daging restructure sosis tadi lebih empuk. Nah, keempukannya kira-kira mendekati daging. Nah, bentuknya orang juga kalau bayangkan dari part yang tidak utama kan kadang tidak orang malas makan. Tapi kalau sudah humukin bentuknya jadi sosis, orang jadi mau makan. Itu dulu. Kemudian tadi disampaikan ada bagus banget salt, garam. Kenapa harus ditambahkan garam ke produk-produk kominusi? Kominusi itu produk yang dicacah kemudian distruktur biasanya dibentuk ulang. Nah, karena kominusi lebih tepat lagi adalah produk yang tadi dicacah memang, tapi dia bisa menggabungkan antara tadi lemak, air dan lain sebagainya dengan penambahan zat-zat tertentu sehingga nanti bisa dibentuk ulang. Nah, garam ini punya fungsi. Kira-kira fungsinya apa, teman-teman? Kalau dengan kaitannya dengan daging, dia fungsinya apa aja nada? Tadi udah bagus sebutkan. Mengawetkan. Nah, mengawetkannya itu ngapain sih ke dagingnya atau ke sosisnya? Nada bisa monitor atau pas? Kalau pas temennya ini. Mungkin coba menjawab, Pak. Ya. Itu kaitannya dengan garam itu bisa mengikat air. Benar nggak, Pak? Oke, bagus. Jadi gini, garam bisa mengikat air. Garam juga fungsi garam itu kan biasanya NaCl paling gampang. Ada ion positif, ada negatifnya. Pasti dia punya fungsi tertentu ketika ditambahkan ke produk. Satu, dia bisa menyerap air. Contoh misalkan teman-teman punya daging, dirap aja luarnya pakai garam krosok, maka kira-kira dagingnya akan menjadi basah atau malah kering. Kering karena biasanya menyerap air. Kemudian yang kedua, dia berfungsi antimikrobia juga. Jadi mikrobia itu susah hidup kalau ada garam. Karena bakteri kan juga medium utama pertumbuhannya kan air. Nah, kalau dia jejer sama NaCl, kira-kira isi utama bakteri itu kan juga air. Maka dia akan mati. Nah, kemudian kalau dicampur di sosis, maka dia punya fungsi yang banyak sekali. Satu, mengikat air. Dua, membantu protein itu terpecah sehingga mudah dicampur dengan bahan lain. Menambahkan sensori. Sensori kan ada 4 tekstur, rasa, warna, satu lagi apa? Daya terima, 5 ya, komplit nih. Odor. Dia menambahkan juga rasa pada sensori. Kalau saya tanya protein itu rasanya apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Coba
Sofa Fakhrina. Sofa. Protein itu rasanya apa, Sofa? Bebas nih, salah boleh kok. Sofa? Wah, ini Sofa dengar nggak ya? Di open mic dulu. Pertanyaan saya sederhana. Protein itu rasanya apa sih? Mic-nya error tuh di apa di chat tuh lagi mic-nya aku dia lagi ngechat mic-nya Suaranya error. laki-laki malah. Enggak nih apa? Tuh lihat chat dulu apa? Di Dia mute mic-nya dulu error coba. gitu. Siapa ini? Dia mic-nya error gitu apa yang salah gitu. Nah, Ini ada. berarti aku mau jawab nih kalau protein tuh kayak rasanya itu Coba, loh. ini siapa ya? Enggak di. Siham. Ya. Pak, anu bisa dibantu Serani untuk Izin mute. Pak, ini Sofa tadi kan mic-nya bermasalah kan Pak, jadi Mas Ilham mau coba menjawab gitu Pak. Oh ya. Ya. Oke, silakan. Ya, tuh kalau rasa protein tuh ya rasanya tuh kebanyakan hambar tapi ada yang rasanya tuh kayak agak getir atau apa gitu. Jadi ya tergantung di mana di produk-produk itu produk-produk pakannya gitu. Kalau di mana di putih telur tuh misalnya putih telur tuh proteinnya kayak hambar gitu. Jadi tapi kalau di beberapa produk lainnya tuh juga ada yang rasanya agak getir gitu. Oke. No, sorry, saya kira tadi ini sumber lain yang masuk ya. Ini nyoba jawab ya, mahasiswa bagus lah. Senang banget saya. Jadi protein itu pada dasarnya tidak ada rasanya. Protein itu. Nah, kalau rasa terjadi di daging itu macam-macam karena lemak dan sebagainya. Protein itu sebenarnya tidak ada rasanya. Jadi banyak faktor yang membuat kita berpikir protein itu punya rasa, tapi sebenarnya protein sendiri itu nggak ada rasanya. Nah, tambahan-tambahan lain lah itu ada produk tersebut lah yang bisa menyebabkan sensori tertentu di otak kita gitu. Oke, saya sambil ya karena ini materinya harus disampaikan juga. Saya materinya aja banyak, saya akan banyak membaca juga supaya menjelaskan karena bahasa Inggris temanya. Nanti kalau mengartikan sendiri repot. Nah, functional properties atau functional properties of protein itu dapat didefinisikan sebagai properti fisik maupun kimia protein yang bisa menentukan sifat dari atau karakter dari makanan selama diproses, disimpan maupun dimakan, dikonsumsi. Nah, kaitannya dengan yang kita obrolkan tadi. Kemudian functional properties atau properti protein pada unggas bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah interaksi antara protein dengan air, yang kedua adalah interaksi antara lemak dengan protein, dan yang ketiga adalah protein dengan protein. Nah, ketiga klasifikasi ini pasti akan memiliki karakter yang sangat berbeda. Contoh protein dengan air dan protein dengan lemak atau protein dengan protein interaksinya itu juga sudah akan berbeda di produk-produk yang berbeda. Protein dengan air misalkan ada kan sekarang minuman yang dibuat dengan mendissolve protein pada air. Banyak sekali contoh-contohnya misalkan apa? Susu. Kemudian protein-protein interaksi itu juga bisa pada produk sosis dan lain sebagainya. Nah, faktor yang mempengaruhi dari properti protein ini adalah tipe produk yang pertama. Produknya apa? Produk tadi saya sampaikan restructure atau produk utuh, produk yang dibentuk ulang atau produk utuh misalnya. Sumber dari daging tadi, dari loin atau dari tipe ternak yang berbeda itu juga akan berbeda. Konsentrasi di luar protein sendiri atau non-meat ingredients.
kemudian tipe processing, peralatan yang digunakan, kondisi processing, dan juga level atau stage dari processing tadi. Kan makanan ada macam-macam ya, stage processingnya. Kalau contoh misalkan sosis di tempat kita paling gampang sebagai contoh itu sudah di chopping, sudah itu di restructure, masih juga diuap supaya dia bentuk, nanti masih digoreng. Nah, state processing itu juga akan menentukan properti dari protein yang ada. Nah, kondisi processing atau pemrosesan produk ini sangat tergantung, terdiri dari satu, metode kombinasinya. Yang kedua, temperatur pada waktu chopping. Ini saya ngambil contoh paling gampang dari sosis saja. Chopping temperatur pada mesin chopping yang ada 3 peso itu, ketika itu berputar dengan sangat cepat, maka temperatur akan naik pada dough atau bahan pembuat sosis itu. Nah, dengan semakin tinggi temperatur, itu akan berpengaruh terhadap denaturasi protein di dough tadi. Maka pembuatan sosis biasanya ditambahkan dengan es, ya, atau bongkahan es ya, bukan air es ya. Kadang orang kan nambahkannya air es, karena temperaturnya itu benar-benar harus dijaga di sekitaran ya 3-5 atau maksimal di 10 derajat lah, untuk membantu protein itu supaya bisa binding dengan partikel makanan yang lain. Kemudian waktunya, semakin lama waktu maka kaitannya dengan panas juga. Waktunya lama, produk dough-nya menjadi lebih panas, denaturasinya akan lebih terjadi, ketengian juga akan meningkat. Jadi membuat sosis itu maka waktu dan juga temperaturnya tertentu. Contoh misalkan pada waktu saya membuat sosis di Korea itu, kalau orang Korea membuat sosis itu pasti biasanya dipilih waktu tertentu. Contohnya musim dingin. Nah, musim dingin itu paling bagus untuk membuat sosis. Kalau musim dingin kita pasti kerjanya di dapur membuat sosis 100 kilo, 200 kilo. Tapi di sana alatnya udah maju ya. Sudah pakai piston apa namanya, ya injakan lah, sudah mesin yang kalau diinjak dia keluar sendiri, tinggal tangan itu pegang selongsong, nanti sosis sudah running dengan cepat. Nah, musim dingin itu kan kira-kira kalau di tempat saya itu bisa di bahkan 15 derajat, sehingga kondisi sosis yang dibuat itu nanti menjadi bagus. Satu, dia terhindar dari pertumbuhan mikroorganisme. Kan mikroorganisme cepat banget ya, kelipatan berapa? Logaritmik kan, kalau 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 16 dan seterusnya. Cepat sekali, sehingga musim dingin itu akan supres mikrobia. Yang kedua terkait dengan protein ini juga dia akan bindingnya lebih bagus. Maka membuat sosis kalau di luar negeri itu biasanya musim dingin yang paling bagus. Tumbling method, bagaimana mencampur tadi bahan-bahan di tumbler biasanya, termasuk penggunaan vakum atau tidak, itu akan sangat berpengaruh terhadap produk. Vakum artinya akan menghilangkan oksigen, oksigen artinya ketengiannya akan dikurangi karena oksidasi dari lemak yang ada juga akan berkurang. Maka waktu mencampuran dengan tumbling itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas produk. Maka kalau di industri besar itu tumbling time, tumbling temperatur, semuanya itu diset sedemikian hingga, karena itu akan berpengaruh di akhir terhadap sensori dan kesukaan konsumen, termasuk pumping dan holding. Nah, 3 hal yang biasanya penting di dalam proses pemasakan itu, yang pertama adalah temperatur.
perbedaan temperatur 10 derajat pada processing makanan itu sudah akan sangat berpengaruh terhadap rasa dan juga pertumbuhan mikroorganisme yang ada. Makanya kalau teman-teman masak suhu sterilisasi kita bicara ini sterilisasi untuk menyangatkan efek temperatur terhadap produk. Misalkan perbedaan kalau sterilisasi alat itu paling umum kan menggunakan 121 derajat selama 15 menit. Nah, kalau di industri sterilisasi seperti susu maupun sosis itu biasa menggunakan 121,1 derajat. Nah, perbedaan 1 derajat saja dari sterilisasi atau proses sterilisasi itu akan sangat berpengaruh terhadap jumlah bakteri yang dimatikan. Jadi 121,1 derajat pada produk misalkan empal gentong. 10 derajat itu sudah bisa mengawetkan produk dengan dikemas kaleng maupun retot itu bisa sampai 3 bulan bahkan 1 tahun. Gitu. Sedangkan misalkan kenaikan yang berlebih dari temperatur ini akan berpengaruh terhadap kerusakan protein yang lebih besar. Nah, maka harus diset dengan pas. Maka kalau di teknologi pangan itu ada hitungan yang namanya F0 atau nilai sterilitas. Nilai yang memastikan produk itu steril dengan menggunakan waktu, biasanya hitungan menit, berapa menit sehingga produk itu steril dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Itu penting sekali temperatur. Kemudian waktu. Nah, waktu kaitannya dengan temperatur tadi. Semakin tinggi waktu berarti temperaturnya tinggi, itu waktunya akan lebih rendah. Istilahnya kalau di susu high temperature short time. Semakin tinggi temperatur, waktu yang digunakan untuk mematikan bakteri semakin pendek. Meskipun kalau HTST itu tidak tergolong sterilisasi. Kalau sterilisasi itu poinnya mematikan seluruh bakteri. Sedangkan kalau pasteurisasi, contoh dengan HTST, high temperature short time, itu hanya mematikan bakteri-bakteri spesifik tertentu. Contohnya bakteri patogen yang menyebabkan pembusukan. Nah, cooking rate ini temperatur waktu 2 itu, rate itu saya kira ya tadi ada step-step yang dilalui pada waktu pemrosesan masakan. Jadi dalam satu pemasakan kan kadang menggunakan metode yang berbeda sehingga cooking rate-nya juga akan berbeda. Nah, fungsi properti dari protein ini untuk masing-masing tadi ya, protein water interaction, interaksi protein dengan air maupun protein dengan lemak maupun protein dengan protein itu akan berkaitan dengan poin-poin yang paling penting pada produk makanan yang ada. Kalau protein water misalkan susu dengan air misalkan, itu pasti kaitannya dengan solubilitas. Bagaimana protein itu bisa terdissolve, tercampur di air tadi. Bagaimana water holding-nya, artinya protein bisa mengikat air. Nah, water holding ini sangat penting di semua produk yang mengandung protein. Contoh ya whipped cream, sosis, nugget, atau bahkan jerky, semuanya pasti kaitannya dengan water holding. Protein itu juga bisa berfungsi untuk mengikat air. Makanya kaitannya sangat erat dengan water holding capacity. Viskositasnya bagaimana? Kekeruhannya bagaimana? Viscous itu dense dari campuran itu. Apakah sangat viscous atau tidak viscous? Biasanya diukur dengan alat viskometer. Nah, nanti dari situ kelihatan. Kalau dia viskositasnya tinggi, maka jarumnya itu akan berputarnya lambat karena dia kan alatnya kan seperti jarum yang itu nanti
akan mengukur perputaran liquid yang ada. Nah, itu semakin berat liquid itu berputar, artinya viskositasnya semakin tinggi. Nah, kalau di protein dan lemak, yang paling penting adalah emulsifikasinya. Jadi, emulsion, dari kata emulsion, emulsifikasi itu proses emulsi. Emulsi sendiri adalah proses di mana dua bahan atau senyawa yang immiscible, yang tidak bisa menjadi satu, itu disatukan. Namanya emulsion. Contoh misalkan air dan lemak. Itu kan nggak bisa gabung tuh, kayak lagu-lagu ya. Nggak bisa gabung. Caranya adalah dengan menambahkan emulsifier atau zat yang bisa mengemulsikan. Bisa twin 80, bisa menggunakan S160, bisa menggunakan banyak jenis emulsifier. Itu untuk mengemulsifikasi dua senyawa yang tidak bisa bergabung. Kemudian terkait dengan fat holding atau bagaimana protein ini bisa mengikat lemak. Yang terakhir adalah protein dengan protein. Nah, kalau ini kaitannya dengan gelation atau gelatinisasi. Jadi biasanya kalau protein dengan protein ini kombinasi dengan panas pemasakan yang tinggi, maka akan terjadi complete gelatinization yang kaitannya dengan proses gelation atau bersatunya dua sumber protein berbeda menjadi satu. Nah, tadi disampaikan temannya untuk ingredients atau kandungan-kandungan pada produk tadi sangat terkait dengan isi dari produk yang ada. Contoh sosis, sumber dagingnya dari mana? Kalau sumber dagingnya dari loin, artinya dari lemusir, dari bagian punggung bagian belakang, tidak pernah bergerak, artinya empuk. Kandungan lemaknya juga cukup sedikit dibandingkan bagian perut. Kemudian ditambahkan garam, konsentrasinya berapa, itu akan menentukan juga nanti kualitas produk, tipe garamnya. Contoh misalkan steak, ada yang menambahkan garam Himalayan salt misalkan. Apa tuh itu Himalayan salt? Kenapa harus dinamakan Himalayan? Nah, garam yang berasal dari Himalaya ini itu garam gunung istilahnya, berbeda dengan garam di lautan. Dia kandungan utamanya lebih ke sodium chloride. Nah, kalau yang di lautan kan natrium chloride. Warna garam Himalaya biasanya warnanya merah. Nah, itu fungsinya juga akan berbeda. Makanya orang masak steak cenderung memilih pakai Himalayan salt karena hasil akhir sensorinya juga akan berbeda. Nah, ini juga sedang diteliti salah satu bimbingan saya juga. Apakah penggunaan Himalayan salt dengan garam biasa, garam prosok itu akan menghasilkan weight aging pada steak dengan kualitas yang berbeda. Kemudian pH, ini kaitannya dengan tadi, misalkan kita buat sosis, pH perlu diatur karena kalau dia terlalu asam juga nanti akan menyebabkan daya ikat air menurun. Daya ikat air menurun, maka air pada produk akan cenderung cepat keluar. Cepat keluar artinya akan mengurangi juiciness dari sosis yang ada. Maka pH ini juga perlu diatur. Kemudian moisture content, kandungan air pada produk ini yang menyebabkan sosis kita menjadi juicy atau tidak, itu moisture content. Semakin banyak kandungan air yang di-trap oleh protein, maka kualitas sosis kita juga akan semakin baik. Fat content, kandungan lemak, pasti kaitannya dengan rasa dari sosis tadi. Kalau lemak hanya kandungannya daging, cenderung rasanya hambar. Tapi kalau dengan kandungan lemak itu rasa umami dan gurihnya itu berasal dari lemak. Dari daging, kalau tanpa lemak itu biasanya malah rasanya tidak enak.
Nah, kalau saya sendiri suruh milih antara tenderloin sama sirloin, biasanya saya milih sirloin. Karena sirloin masih ada kandungan lemaknya, lebih enak. Kemudian protein konten, kandungan protein, dan juga ingredients yang lain. Nah, atribut produk atau atribut produk makanan itu ditentukan dari beberapa faktor, yaitu yang sebagai contoh paling mudah ya kalau untuk produk olahan ternak itu sosis, supaya kita asosiasinya lebih dekat. Itu kaitannya dengan properties tekstur atau textural properties. Makanya kalau kita mengukur di lab, pasti salah satu parameter dari uji kita ada sensor, itu salah satunya adalah tekstur. Kalau dengan menggunakan alat, kita biasanya menggunakan alat ATX atau Instron yang di ASLC lantai 5 di tempat kita sudah ada juga. Nanti parameter yang ada lebih luas lagi. Tekstur ini masih dipecah menjadi chewiness, gaminess, kemudian hardness, kemudian ada cohesiveness. Nah, banyak sekali parameternya. Sehingga satu kali uji itu bisa dapat parameter yang banyak. Kemudian organoleptic properties, properti sensori seperti yang diketahui tadi, ada 5 parameter: rasa, tekstur, odor, aroma sama dengan odor, dan rasa, penampilan, dan juga yield. Yield ini biasanya kalau untuk mengukur produk sebelum dan sesudah diproses, berapa yieldnya, cooking yieldnya berapa nih. Perbedaan antara sebelum dan sesudah itu menjadi berapa persen dari ukuran maupun beratnya, yieldnya. Nah, protein sebagai sumber dari produk sosis tadi itu di unggas itu ada 20-23%. Jadi pada poultry meat is comprised of about 20-23% of protein. Jadi daging unggas, daging ayam itu kira-kira sumber utama dari 20-23% protein. Nah, protein sendiri dibedakan menjadi 3 berdasarkan solubilitas propertinya. Jadi myofibril, protein-protein yang kandungan utamanya adalah miosin dan aktin, sarkoplasmik yang lebih ke protein sarkoplasma cair, dan stromal. Stromal ini biasanya connective tissue. Myofibril protein itu bersifat larut garam, protein yang larut garam, terdiri dari 50-50% dari total skeletal muscle protein. Jadi total protein otot, dari total protein otot. Protein itu pada umumnya tidak larut di dalam air, tetapi kebanyakan larut dengan penambahan garam di atas 1%. Ini menjawab pertanyaan kita, kenapa harus menambahkan garam pada produk? Karena penambahan garam ini juga untuk melarutkan protein dengan air. Sehingga kalau kita punya produk sosis itu, maka protein dan air itu bisa bersatu dengan penambahan garam 1% lebih. Nah, ini keterangan saja, kira-kira kalau satu single muscle fiber, serat otot itu mengandung 1000 sampai 2000 myofibril. Di dalam myofibril nanti ada aktin dan miosin. Dia saling up and down, saling mengikat, naik dan turun. Jadi kalau kita kontraksi, relaksasi, dia akan naik turun, sehingga itu nanti akan menyebabkan pergerakan otot. Itu satu single muscle fiber, serat otot itu ada 1000 sampai 2000 myofibril. Yang bertanggung jawab untuk gerak tadi adalah kontraktil protein atau miosin dan aktin. Miosin yang tebal, aktin yang tipis.
Nah, ada juga regulatory protein, jadi tropomyosin, troponin ini kaitannya dengan membantu regulasi pada otot. Kalau kita bergerak, artinya kita butuh juga kalsium di sana. Nah, ini nanti kaitannya dengan pergerakan otot itu dibantu tropomyosin dan troponin ini. Yang dia diaktifkan oleh kalsium. Kemudian sitoskeletal itu fungsinya untuk mensupport dan memaintain integritas dari miofibril. Nah, myosin ini adalah tadi di dalam serat otot ada 1000 sampai 2000 miofibril. Di dalam miofibril itu ada aktin dan myosin. Myosin ini adalah filamen tebalnya yang comprise about 50 to 55% of the total myofibrillar protein. Jadi dari total myofibril protein yang ada itu 55%-nya ini myosin, sisanya aktin. Dimensinya 150 nanometer dengan panjang 1,5 nanometer. Kecil sekali. Nah, sedangkan aktin ini berkisar di dalam protein miofibril itu 20 sampai 25%. Kira-kira molekular mass-nya atau berat molekulnya adalah 42 kilodalton. Kemudian sarkoplasmik protein. Sarkoplasmik protein terletak di dalam sel otot. Terdiri dari 30 sampai 35% dari total muscle protein. Jadi penyusun dalam satu otot itu ada banyak proteinnya. Ada sarkoplasmik, ada myofibrillar tadi, termasuk stromal. Nah, protein sarkoplasma ini soluble di air. Makanya sering pengukuran protein pada produk misalkan sup ayam itu dilakukan di supnya juga. Karena protein terlarut itu juga ada di sana. Yang menyebabkan tadi sensorinya juga berbeda. Contohnya ada glycolytic enzyme, ada myoglobin dan heme protein. Nah, stroma protein ini often referred to as connective tissue protein. Biasanya juga disebut connective tissue protein, protein penghubung untuk mensupport keseluruhan otot. Contohnya epimysium, perimysium, jadi yang membungkus setiap fiber otot itu adalah stroma protein, baik epimysium, perimysium, endomysium, dan dia kandungan utama adalah kolagen. Termasuk ada juga elastin dan retikulin, tetapi minor saja di stroma ini. Protein stroma ini itu insoluble in water and salt solution. Jadi tidak larut di air dan larutan garam. Jadi dalam satu otot itu tidak semua larut air. Ada yang larut seperti sarkoplasmik, ada yang tidak larut seperti stroma ini. Maka intervensi pembuatan produk itu harus disesuaikan dengan tujuan dari pembuatan produk dan produk apa yang dibuat. Antara membuat sosis dengan membuat whipping cream, dengan membuat susu, larutan susu akan berbeda. Meat tenderness often decrease with the age of animal. Jadi semakin tua umur ternak akan menyebabkan keempukan dagingnya juga berkurang.
Nah, aturan di dalam produk-produk kombinasi atau produk-produk yang melibatkan campuran dari protein maupun lemak dan air ini adalah terdiri dari muscle protein, muscle fiber, lemak, garam, fosfat, dan other ingredients. Paling gampang ini mencontohkan dari sosis. Di sosis itu ada daging, ada lemak, ada garam, ditambah fosfat untuk menjaga agar produk tetap empuk. Karena fosfat ini fungsinya nanti dengan pH, untuk menjaga pH yang ada. Contoh produk kombinasi adalah sosis Frankfurters. Sosis Frankfurters itu sosis Jerman. Bulunya and sosis. Di Frankfurters ini ada juga sosis Frankfurters, ada yang menyebut Frankfurters. Macam-macam, karena sosis sendiri ada berbagai macam bentuk ya. Ada yang besar sekali satu paha, ada yang cuma kecil-kecil sekali, itu juga berbeda dari cara pembuatannya. Dengan cara pembuatan yang berbeda serta bahan yang berbeda, maka rasanya berbeda. Kalau kita orang Indonesia lihatnya sama-sama sosis, pasti kira-kira rasanya seperti itu. Padahal setiap sosis itu punya processing dan juga tadi kompleksitas pembuatan yang berbeda, sehingga rasanya juga akan berbeda. Nah, umumnya itu kandungannya 17-20% protein, 0-20% itu lemak, dan 60-80% itu air. Nah, air menjadi penting di sini sebagai faktor yang membuat produk sosis itu juicy atau enggak. Jadi kalau orang di industri daging itu, kalau kita tes steak itu enak dan enggak itu dari bite pertama, dari gigitan pertama. Juiciness-nya itu dilihat dari gigitan pertama. Kalau gigitan pertama dia lumer, kemudian langsung bisa terpotong, berarti dia juicy. Tapi kalau beberapa kali, nah itu dia golongan juicy-nya semakin rendah. Nah, alat seperti TATX tadi itu digunakan untuk menggantikan fungsi mulut tadi, untuk mengukur berapa sih juiciness-nya, chewy-ness-nya. Chewy itu kayak gummy gitu, kayak permen karet, chewy enggak, kemudian hardness, keras enggak, kemudian cohesiveness itu kekompakannya gimana. Nah, pada formulasi daging itu ada ditambahkan sekitar 1,5-2% garam umumnya untuk mengekstrak tadi dan untuk mensolubilize protein myofibril. Membantu seperti tadi, ini lebih dari 1%. Di sini digunakan 1,5-2%. Jangan sampai menggunakan banyak-banyak, misalkan di atas 5%, karena akan menyebabkan selain produk tidak terekstrak dengan baik, tapi juga rasa dan juga efek kepada konsumennya. Nanti bisa-bisa darah tinggi kalau kebanyakan garam, karena dia juga akan membantu mengentalkan darah ketika dimakan. Apapun yang kita makan itu harus difikirkan pertama sumber produknya apa, kandungannya seperti saya sampaikan di awal tadi, lemak, protein, atau karbohidrat. Nanti kira-kira kalau masuk tubuh kita, dia diolah jadi apa. Nah, kan kalau kita, mindset kita selama ini kan makan untuk hidup atau hidup untuk makan, itu harus dibenahi dulu. Kalau makan untuk hidup, itu menurut saya lebih pas, sehingga ketika kita makan itu benar-benar dipikirkan nanti kira-kira kalau kita masukkan A, B, C ke mulut kita itu di tubuh kita akan jadi apa. Tapi kalau hidup untuk makan, nah itu artinya hidup kita tidak terkontrol. We are what we eat. Kalau kita tidak pernah memikirkan yang kita makan, berapa persen garam masuk ke tubuh kita, berapa persen nasi masuk ke kita, maka tubuh kita itu hanya beradaptasi saja.
Jadi dari sejarahnya kan kita ini dari Homo erectus sampai menjadi Homo sapiens itu kan kegiatan kita berlari, berburu. Nah, sehingga tubuh ini tadi punya adaptasi menyimpan makanan. Kalau musim berburu dia sering berlari, maka akan lemak digunakan untuk berburu dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah musim dingin, maka untuk bertahan hidup di dalam gua. Nah, evolusinya sampai sekarang kan manusia lebih banyak duduk dan di kos, kira-kira itu main game. Maka kira-kira besok tubuh kita juga akan berubah ke sana. Either lebih kecil, lebih gemuk, atau kira-kira ya tidak akan digunakan sebagaimana mestinya. Maka penyakit akan banyak di sana karena kita tidak sesuai dengan peruntukan kita dibuat, kira-kira gitu. Manusia itu kan ya seperti hewan ya, kita harusnya kan bergerak, berlari, berjalan, tetapi sesudah adanya kursi maka kita koyok dipaksa untuk harus duduk, padahal kursi itu yang nyiptakan ya kita sendiri, kan tidak ada zaman purba itu kursi. Nah, contohnya itu saja. Nah, hal seperti itu kan harus kritis juga kita berpikir. Bantal dan lain sebagainya itu yang menyiptakan kita untuk kenyamanan, tapi efek panjangnya kan pasti ada. Orang sering duduk, dia nggak pernah gerak, berarti tadi asupan protein dan lain sebagainya di tubuh, kalori, baik lemak, karbohidrat, protein kan sumber kalori semua. Dengan duduk, maka dia akan hanya disimpan. Dengan disimpan kita tidak banyak gerak, fungsi tubuh menurun, fisiologis menurun, ambeien, dan lain seterusnya. Oke. Nah, tujuan pembuatan roda kombinasi biasanya diawali dengan chopping atau membuat produk besar menjadi lebih kecil. Itu tujuannya adalah untuk merusak sarkolema atau sel membran dari otot. Dan juga konektif tisu tadi, karena biasanya yang susah untuk dirusak itu konektif tisu. Nah, dengan penambahan garam akhirnya terekstrak, bisa menjadi solubilize, bisa menjadi satu. Itu akan menyebabkan formasi dari dough atau adonan yang thick, tebal, seperti pasta yang bisa holding atau bisa menjaga air dan lemak itu stabil. Nah, contoh utama membuat adonan sosis sebelum menjadi sosis. Nah, selama pemasakan itu butter atau tadi dough atau campuran bahan utama pembuat sosis tadi akan membentuk cross-link gel matrix atau matriks ya, yang mengikat air dan lemak, membentuk seperti typical texture associated with cooked comminution product. Artinya membentuk produk kombinasi yang bertekstur. Nah, biasanya untuk produk unggas itu dibuat dari bagian yang tidak digunakan. Tidak digunakan itu maksudnya tidak kategori A atau kategori kategori yang bagus. Contohnya chunk atau piece of meat that are bonded or glued together. Contohnya adalah ya bisa menggunakan sayap dan sebagainya. Nah, proses pencampuran atau tumbling, massaging atau dengan kalau di kita itu dimasak ya benar, kalau istilahnya dipijat, kalau di kita menggunakan tangan, di mix dengan tangan. Itu tujuannya tadi sama seperti disampaikan di depan, adalah untuk mendisrupt muscle cell atau sel otot,
mendisintegrate muscle fiber, memisahkan serat otot, dan juga mengekstrak myofibrilar protein dari daging. Nah, protein yang terekstrak tadi akan berbentuk seperti gel yang fungsinya seperti lem untuk mengikat masing-masing pieces of meat, potongan-potongan daging. Maka disebut di akhir restructure produk-produk yang dibentuk ulang karena dia bisa mengikat sehingga menyerupai daging. Maka sosis itu sebenarnya adalah potongan-potongan kecil daging dari bahan yang grade-nya rendah, kemudian disatukan bersama dengan fungsi ekstrak protein yang bersifat lem tadi, maka dia membentuk sosis yang menyerupai daging. Oke, masih banyak ya. Kita sampai masih waktunya sampai 8.55 ya, bener ya. Kalau saya waktunya habis diingatkan. Oke, interaksi protein dengan air. Itu terkait dengan viskositas atau tadi viscosity ya, viskositas, viskos. Bukan keruh sih sebenarnya. Viskus artinya keruh, tapi dia lebih ke ya viskus ya, kekeruhan juga bisa lah. Water retention, kemudian protein extraction and solubilization. Ini terkait dengan protein ekstrak dan bagaimana bisa solubilize di air. Protein extractability adalah term yang digunakan untuk mendeskripsikan jumlah protein yang dikeluarkan dari myofibrilar selama proses. Sedangkan water retention dideskripsikan sebagai kemampuan dari matrik protein untuk mengabsorb, menyerap air yang ditambahkan selama pemasakan. Viskositas itu diartikan sebagai resistance of a material to flow, hambatan material untuk bergerak. Nah, makanya pengukurannya dengan viskometer tadi, itu biasanya kalau liquidnya berputar, semakin susah berputar, maka dia kategorinya lebih viskos, viskositasnya tinggi. Ini mempunyai efek yang sangat pada stabilitas dari produk mentah selama atau sebelum dimasak. Jadi kalau kita membuat sosis, viskositas pada waktu dia di grinding itu seberapa viskos itu akan menentukan nanti hasil sosisnya. Kalau terlalu cuer, terlalu cair, terlalu viskos, maka produk hasil dari sosisnya juga akan jelek. Dia tidak akan kompak, tidak akan kenyal, tidak akan bagus hasilnya. Dia cenderung akan nanti menyusut lebih cepat dan juga tidak kompak, artinya bisa mudah rusak, mudah ditiring. Kalau dimakan tidak juicy, tapi dia lebih ke hanya putus saja, istilahnya tidak juicy. Nah, efek dari garam pada interaksi protein dan air ini adalah mendisrupt atau merusak muscle tissue atau jaringan dari otot yang menyebabkan muscle fiber to absorb water and swelling. Jadi membuat muscle fiber itu bisa menyerap air sehingga akan meningkatkan viskositas atau
bukan kekeruhan sih istilahnya tadi, kesusahan dalam melewati atau mengalir itu menjadi lebih dove-nya menjadi lebih kental, lebih tepat, lebih kental. Kental dan tidak kental itu kaitannya dengan viskositas, bukan keruh ya. Myosin also bind water and increase the viscosity of a poultry meat butter which help to stabilize dispersed fat. Jadi myosin mengikat air dan meningkatkan viskositas dari produk unggas atau dough dari bahan baku daging unggas tadi yang akan membantu menstabilisasi lemak yang ada. Maka untuk alasan ini penambahan 1,5 sampai 2% garam itu biasa digunakan pada formulasi sosis ayam sebagai contohnya. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap interaksi protein dan air ini satu tadi waktu dan temperatur selama chopping atau chop itu kalau bahasa Indonesia dibacok ya, tapi sebenarnya ini perubahan ukuran dari besar ke kecil. Itu harus diatur dengan sangat baik waktu mau temperatur. Terlalu banyak atau terlalu lama chopping atau pencampuran produk dapat menyebabkan protein denaturasi protein. Denaturasi protein itu sebaiknya komplit pada waktu pemasakan, bukan pre-cooking, bukan pada waktu sebelum dimasak. Kaitannya dengan peningkatan temperatur. Jadi denaturasi protein itu ditandai dengan insoluble aggregate that have poor water binding. Jadi water bindingnya menjadi rendah dan film forming abilities-nya menjadi rendah. Susah dibentuk dan juga susah mengikat air. Contohnya paling gampang putih telur. Putih telur kalau kita godok dalam kondisi 100 derajat selama 8 menit misalnya dia akan denatur dan itu air sudah tidak bisa untuk bergabung kembali. Tidak bisa membentuk lagi bentuk yang lain. Gitu. Nah, excessive chopping dan tumbling juga akan menurunkan kualitas dari gel network. Jadi dough tadi terlalu banyak di chopping atau tumblingnya kelamaan, maka dia kualitas dari gelatinnya akan berkurang. Maka waktunya harus benar-benar ditentukan untuk tipe daging apa, berapa lama. Saya kira nggak perlu ini. Kemudian kebanyakan dari lemak itu melting atau dia mencair itu dimulai dari suhu 13 derajat. Tapi dengan adanya berbagai macam lemak itu biasanya completely until 33 derajat Celcius. Poultry fat is not completely melted until a temperature of 33 degrees Celsius. Jadi 33 itu biasanya melting-nya menjadi komplit, menjadi sempurna. Oke, saya kira itu penjelasannya mungkin agak susah dipahami karena source-nya dari bahasa Inggris, tapi semoga bisa didapatkan ya poin yang ingin disampaikan dari kuliah hari ini. Saya kira kita cukupkan sekian dulu materinya. Silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian terkait kuliah hari ini.
Kalaupun tidak ada, berarti kita cukupkan dulu kuliah pada hari ini. Sekian. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Saya tutup kalau tidak ada yang tanya ya, tidak ada yang ngacungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Banyak Pak Endi. Terima kasih ya.